Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman penggiat literasi dimanapun Anda berada, khususnya kepada teman-teman yang tergabung dalam komunitas Narasi Cendekia dan juga teman-teman yang tergabung dalam komunitas Cipta Buku Anak. Semoga kita semua senantiasa diberikan karunia kesehatan, kesempatan, dan juga semangat untuk terus berkarya baik, khususnya berkarya dalam bidang literasi yang kita tekuni. Alhamdulillah hari ini, tepatnya siang tadi, saya dapat kiriman langsung dari penerbit satu buku karya salah satu teman kita di Narasi Cendekia yang baru selesai, baru terbit. Judulnya Tuan Puan, kompilasi puisi dua perempuan beda generasi. Bukunya ini sudah saya share beberapa waktu yang lalu, mulai dari awal terbit sampai kemudian cetak, dan ini bukunya saya terima. Ini adalah karya dari Bu Nurul Ainiyah, kemudian dan juga temannya berkolaborasi dengan teman beliau yaitu Absari Sasadara. Buku ini adalah, saya buka ya, buku ini diterbitkan oleh penerbit Goresan Pena, baru selesai dan terbit kurang lebih awal Oktober ya, awal Oktober ini selesai terbit ini. Awal Oktober selesai terbit. Saya buka dulu. Ini masih bungkusan. Oh ya, sekedar perlu diketahui bahwa buku ini kita coba untuk permak sehingga tampilannya menjadi lebih bagus, ada desain artistiknya. Jadi buku ini adalah kumpulan puisi yang mana kemudian tiap halamannya kita permak ada, ini cetakannya hitam putih ya, jadi mungkin tidak terlalu kelihatan. Nah, tapi tiap halamannya kita permak sehingga ada hiasan artistiknya. Nah, buku ini ada dua versi. Versi pertama yang cetak hitam putih seperti ini dengan book paper. Nah, kemudian versi yang kedua adalah buku dengan tiap halamannya berwarna dengan kertas HVS hitam putih sehingga nampak lebih memukau gitu. Tentu harganya pun juga berbeda ya. Bagi teman-teman yang berminat bisa langsung menghubungi penulisnya ya, pertama Bu Nurul Ainiyah MH, ada di grup. Terus hal yang mungkin bisa kita ambil pelajaran dari buku ini adalah bahwa bagi teman-teman yang barangkali mungkin tidak biasa mendeskripsikan sesuatu hal yang dialami atau dirasa dalam bentuk narasi, apalagi panjang lebar gitu ya, silakan deskripsikan apa hal-hal yang mungkin dirasa atau telah menjadi letupan pikiran itu dalam bentuk ekspresi puisi gitu. Nah, kita barangkali lebih dekat dengan puisi gitu. Nah, itu ekspresikan sudah rasa bahagia, rasa kecewa, rasa sedih mungkin ya, kemudian juga ada pengalaman tentang suatu hal tertentu, atau kita punya opini tertentu terhadap suatu permasalahan, terhadap suatu hal. Itu kalau kita mungkin tidak biasa atau belum biasa mengekspresikan dalam bentuk narasi, maka ekspresikan dalam bentuk puisi gitu. Dan simpan itu sampai pada satu waktu ketika mungkin kumpulan puisi itu kita anggap sudah banyak gitu kan, itu bisa kemudian kita terbitkan menjadi sebuah buku kompilasi puisi seperti ini. Dan ini bernilai kemudian memiliki ISBN, sehingga kemudian nilainya menjadi tinggi. Selain jadi karya di buku dicetak juga ada ISBN-nya. Itu pertama. Yang kedua yang bisa kita ambil pelajaran dari buku ini, yang mungkin bisa kita jadikan inspirasi adalah bahwa kita menulis tidak selalu harus sendiri. Tidak harus satu buku itu kita tulis sendiri. Nah, ini Bu Nurul Ainiyah, dia berpartner dengan temannya ya, yang juga sama memiliki kebiasaan menulis
puisi dan juga punya kumpulan puisi, dan beliau berdua menyatukan puisi-puisi mereka dalam sebuah buku yang kemudian diberi judul Tuan-Tuan, kompilasi puisi dua perempuan beda generasi, ya gitu. Sehingga tadi ya, membuat buku itu tidak sulit sebenarnya. Banyak bentuk buku, salah satunya adalah kumpulan puisi ini. Maka bagi teman-teman semua, khususnya bagi yang masih belum memiliki buku perdana, silahkan mulai tulis buku Anda. Bisa kumpulan puisi, ya, bisa bahkan kumpulan quotes, kumpulan kata-kata motivasi harian, quotes. Entah itu kata-kata yang lahir dari karya kita, atau kita mendengar ungkapan tertentu, atau kita memotong bagian tertentu dari yang kita dapat, itu bisa jadi buku. Salah satunya adalah yang akan hadir mungkin dalam bulan ini. Salah satu buku yang akan hadir dalam bulan ini, itu nanti ada buku milik salah satu teman narasi cendekia yang berupa kumpulan quotes. Itu bisa sekali menjadi buku. Gitu. Jangan ragu-ragu bagi teman-teman yang belum menulis buku, silakan mulai menulis untuk menghasilkan buku perdana Anda. Nah, kalau ada kesulitan silahkan saya tanyakan. Kami di sini sangat terbuka dan sangat senang membantu teman-teman agar bisa kemudian segera melahirkan buku perdananya. Dan bagi teman-teman yang mungkin sudah punya buku perdana, mari kita kemudian melanjutkan untuk membuat buku kedua dan sebagainya, sehingga kita terus berkarya positif untuk literasi. Itu, dan juga untuk teman-teman yang barangkali karyanya itu mandek di tengah jalan, monggo diteruskan ya, karena itu pun juga satu kendala. Kadang-kadang kita, bukan kadang-kadang, seringkali kita mengalami itu, mandek di tengah jalan, itu kita cek kembali, kita tengok kembali, apa kendalanya, segera selesaikan. Karena kalau misalkan tidak segera dicek kembali, ditengok kembali, tidak segera diselesaikan, maka karya tadi itu bisa jadi menjadi karya yang terkubur dan nggak jadi, begitu. Saya sudah sering mengalami itu. Selesaikan, meskipun toh mungkin dengan kompensasi mungkin tidak sempurna. Biasanya nggak selesainya atau mandeknya itu karena kita berpikir ideal, sehingga deadlock, nggak jadi dan terkubur. Karya yang baik adalah karya yang segera selesai. Itu pertama. Nah, baru kalau kita yakin bisa menyelesaikannya, kita bisa memperbaiki. Tapi karya terbaik adalah karya yang segera selesai. Itu kuncinya dalam berkarya ya. Itu. Dan kemudian terakhir perlu kami infokan bahwa mulai dari narasi cendekia ini mulai berdiri hingga sekarang, alhamdulillah narasi cendekia sudah membantu ada 5 karya yang lahir melalui asistensi narasi cendekia. Karya pertama ini adalah miliknya Mas Adi Purwanto, MAG, judulnya Ringkasan Tafsir Hukum. Nah, ini adalah karya yang merupakan hasil catatan kuliah beliau namanya ya. Ini sudah terbit, sudah agak lama. Kemudian karya kedua yang lahir adalah buku bergambar untuk anak, miliknya Budi Tarini. Nah, ini Memburu Pelangi, ini pun juga sudah lama. Nah, kemudian seperti ini. Ya, kemudian karya ketiga yang lahir adalah miliknya Bu Siti Habibiyah. Ini novel. Nah, novel uniknya adalah tentang kehidupan beliau, cerita hidup beliau. Fitri, luka yang mengantar pada cahayanya. Nah, ini karya ketiga. Karya keempat yang lahir melalui asistensi cendekia adalah miliknya Maulana Gabriel, memakai nama pena Shinichi Yamada Okuro dengan judul Lika-likuku Saat Cinta Terlalu Banyak Mengkhianati. Insya Allah nanti akan ada seri keduanya yang juga tengah proses penggarapan di penerbit. Insya Allah bulan Oktober ini terbit miliknya Mas Gabriel. Kemudian karya kelima ini adalah miliknya Bu Nurul Ainia. Saya mengucapkan selamat untuk Bu Nurul Ainia dan Bu Hafsari Sasadara, dan juga selamat untuk 4 karya yang lainnya sudah lahir lebih dulu. Dan untuk teman-teman yang belum, saya lagi mari segera untuk mewujudkan karya perdana kita melalui buku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.